Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar wa nahana an zalama wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Saudara, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan sahabat beliau yang bernama Sa'labah mempunyai perilaku yang sangat aneh. Sa'labah adalah seorang sahabat yang sangat miskin, dan kemudian Rasulullah melihat suatu keanehan pada diri Sa'labah, yaitu setiap sehabis sholat berjamaah dia selalu pulang sangat terburu-buru. Dan kemudian Rasulullah menanyakan, "Wahai Sa'labah, mengapa engkau setiap sehabis sholat engkau segera pergi meninggalkan masjid dengan sangat terburu-buru?" Maka Sa'labah dengan malu-malu mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang yang sangat miskin, dan aku hanya memiliki sehelai sarung ini yang kupakai sholat berjamaah. Dan sesungguhnya istriku sedang menunggu di rumah, karena dia juga akan sholat dengan menggunakan sarung yang sama dengan yang kupakai ini." Maka Rasulullah pun sangat iba kepada kemiskinan Sa'labah, dan kemudian Rasulullah pun menghadiahkan kepada Sa'labah 2 ekor kambing, sepasang jantan dan betina. Dan kemudian Rasulullah pun tidak lupa mendoakan Sa'labah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Sa'labah diberi kemurahan rezeki, keluasan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian makbul doa Rasulullah. Maka kambing yang dipelihara oleh Sa'labah pada akhirnya beranak pinak. Semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin tak terhitung jumlah kambing yang dimiliki oleh Sa'labah. Dan sejak saat itulah Sa'labah mulai sibuk dengan kambing-kambingnya. Setiap hari dia mengurusi kambingnya, setiap hari dia pergi ke padang penggembalaan seraya menghitung dan memberi makan kambing-kambingnya. Dan kemudian semakin lama Sa'labah pun semakin lupa untuk sholat berjamaah. Rasulullah pun menanyakan, "Di mana gerangan Sa'labah?" Ternyata Sa'labah telah tenggelam dengan harta kekayaannya, dengan nikmat rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya. Saudara-saudara, ini adalah suatu gambaran bahwa nikmat rezeki yang diberikan apabila tidak kita syukuri maka akan membuat kita lupa daratan. Dengan rezeki yang sangat berlimpah, kadang menjadikan orang menjadi budak hartanya atau menjadi budak waktu karena mengejar harta dan kekayaan. Padahal, saudara-saudara, orang-orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat adalah orang-orang yang sungguh zalim dan mengingkari nikmat-nikmat Allah. Allah mengatakan, "Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar." Dan telah aku berikan kepada kalian dari setiap apa yang kamu minta. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sungguh zalim dan sungguh mengingkari nikmat-nikmat Allah. Saudara-saudara, ambillah sepenggal waktu ketika kita memasuki bulan Ramadan, ketika kita mengangkat takbir, ketika melakukan sholat tarawih bersama, betapa nikmat telah diberikan kepada kita. Kita telah diberikannya umur panjang sehingga kita bisa menemui Ramadan pada tahun ini. Dan ketika kita berbuka puasa, walaupun sesuap nasi atau seteguk air, betapa nikmat Allah telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita bisa berbuka. Dan sampai dengan hari ini, ketika kita memasuki hari yang kesekian belas puasa, ini adalah karena nikmat Allah. Dan Allah maha benar ketika mengatakan, apabila kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Pertanyaannya adalah, apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang didustakan oleh manusia. Dan dengan demikian sungguh zalim dan ingkarlah
orang-orang yang telah mendustai nikmat-nikmat Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan diri kita menjadi golongan orang-orang seperti Sa'labah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.